إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta semua kita yang selalu rindu akan syafaatnya kelak. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai, dan tibalah kita pada podcast ketiga ini. Semoga saudara dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di kondisi pandemi yang belum reda ini. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Untuk podcast ketiga ini, insyaallah kita akan membahas hadis dari Abdullah ibnu Abbas yang ia menceritakan tatkala itu ia dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Mari kita simak penjelasan dari sahabat Rasulullah yang mulia ini. Suatu hari aku pernah dibonceng Nabi di atas kendaraan, lalu beliau bersabda kepadaku, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil qalam wa jaffatis sufuf." Kita akan lihat artinya. Wahai gulam, wahai seorang pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yakni jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah dekat atau di hadapanmu. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah dan mohonlah hanya kepada Allah. Dan ketika engkau butuh dan meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan juga hanya kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya sekiranya umat ini bersatu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sekali-kali manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali atas kehendak Allah. Dan sebaliknya, ketika suatu umat ini berkumpul dan ingin memberikan madarat atau ingin membuat engkau celaka, keburukan kepadamu, maka sesungguhnya keburukan ini tidak akan sampai kepadamu hingga itu atas kehendak Allah. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, wasiat ini termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada seorang ahli tafsir. Bahkan ketika kita lihat banyak para tafsir menukil dari pendapat Abdullah ibnu Abbas ini, peristiwa ini sangat mendapat isyarat yang agung atas ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, menganugerahi kita nikmat untuk memahami segala penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi pelarangan-larangan beliau. Adapun sebelum kita masuk pada inti dari hadis ini, awal kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanfaatkan waktu perjalanannya dengan sesuatu yang luar biasa. Padahal kebanyakan manusia dalam keadaan semisal ini, mereka biasanya menggunakan untuk berbagai perkara yang bersifat hiburan saja, kesenangan, ngobrol sana sini, atau hal yang sia-sia mereka kerjakan. Tetapi berbeda dengan hari Rasulullah
yang betul-betul memanfaatkan detik demi detik untuk menyampaikan sebuah wasiat yang sangat penting kepada Ibnu Abbas. Walau tatkala itu Ibnu Abbas dalam umur yang sangat muda. Kita akan mulai mengurai. Pertama adalah jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah dekat atau berada di hadapanmu. Tentunya bagaimanakah seorang pemuda ini menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kecerdasan Abdullah bin Abbas memahaminya, tentu karena ia adalah sahabat yang Rasulullah SAW pilih untuk mewasiatkan wasiat ini dan menyampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Sebetulnya tujuan kita menjaga Allah adalah menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menepati perintah-perintahnya dan tidak boleh melanggar apa yang Allah perintahkan, selalu mengerjakan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah yang dimaksud orang menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Contoh seperti kita menjaga sholat 5 waktu. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Al-Ma'arij ayat 34. Bahkan secara spesifik Allah Subhanahu wa ta'ala juga kabarkan agar kita memelihara sholat asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Begitu pula ketika kita menjaga wudu dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang Allah syariatkan. Sholat ketika tepat waktu, dan ini merembet ke amalan-amalan ibadah yang lain. Di antara bentuk menjaga Allah bisa kita lihat dari juga menjaga hati dari setiap diri individu seorang mukmin dengan cara membersihkan hati dari hal-hal penyakit hati, kedengkian, kebencian, riya, nifak atau kesombongan. Selain itu, seorang muslim tetap menjaga hati agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan ibadah serta berzikir, selalu mengingat Allah baik keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, serta lisannya selalu basah akan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, hendaknya seorang hamba juga harus menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Allah menyinggung ini dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Al-ayah. Jadi katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, memelihara kemaluannya, dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bahkan selanjutnya, setelah Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangannya bagi kaum laki-laki, maka Allah juga memerintahkan untuk kaum hawa. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Bahkan ayat untuk perempuan, ayat untuk wanita ini lebih panjang dibandingkan ayat peringatan untuk laki-laki. Ini titik penting bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rapat-rapat pintu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Sudah menjadi kelaziman seorang muslim, seorang mukmin untuk menjaga kemaluannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga Allah dalam pandangan serta menjaga kemaluannya, ia tidak akan memandang pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis dia tidak akan berzina karena ia tidak mendekati zina. Dan demikianlah ketika Allah mampu ia jaga, maka Allah akan menjaga dan melindunginya, memberikan cahaya atau basirah dalam mata hatinya, serta ketakwaan dan kekuatan iman di dalam jiwanya. Ingatlah kisah Yusuf alaihissalam dengan istri Al-Aziz. Apa hasil yang terima Yusuf alaihissalam? Ketika ia dapat menjaga kemaluannya, ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah menjaga dirinya dan memindahkannya dari penghambaan menuju kepada kemerdekaan, disebabkan ia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ganjaran sesuai perbuatan, yahfazka,
tentunya Allah akan menjaga orang yang akan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di depannya maupun di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah-perintah Allah. Selain itu, Allah akan menjaga dirinya dari kesehatan badannya, akalnya, serta Allah menjaga kesolehan hambanya, tentunya termasuk keturunan-keturunannya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma shalihah. Sedang ayahnya mereka ini adalah orang yang soleh. Jadi ketika kita soleh, insya Allah Allah akan menjaga keturunan-keturunan kita menjadi orang yang soleh. Dan hasil dari orang soleh, hasil dari keturunan soleh, maka akan terbentuk generasi-generasi yang soleh juga. Mari kita memperhatikan kehidupan para nabi dan orang-orang soleh. Kita akan dapati salah satu dari sekian bentuk banyaknya penjagaan Allah terhadap mereka dari kejahatan para musuh-musuh Allah. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari kobaran dan panasnya api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Begitu juga penjagaan Allah terhadap Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika itu penyembelihannya oleh bapaknya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, dan disitulah disyariatkannya berkurban. Begitu juga kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dari kejaran musuh Allah, Fir'aun laknatullahi alaihi. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi dan rasul yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa taala juga jaga, yakni ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Kondisi sudah terkepung, bahkan ketika di perjalanan banyak orang mengejarnya dengan imbalan 100 ekor unta. Dan ini tentunya sangat berat bagi diri Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menenangkan dirinya dan para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan dalam jiwanya, sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selamat hingga sampai kota Madinah. Lalu kita beralih kepada, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta, mintalah engkau kepada Allah. Sebetulnya ini adalah sesuatu yang sering kita ulang di dalam surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti kita hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita membenarkan sifat Allah Subhanahu wa taala tentang As-Samad. Allah Maha tempat bergantung bagi setiap makhluknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seorang hamba butuh untuk selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam mengerjakan berbagai perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya, sehingga mintalah pertolongan kepada Allah semata dan tidak pernah berubah dan tidak pernah lenyap dengan segenap urusan. Kita beranjak kepada poin selanjutnya. Ketahuilah bahwa sekiranya umat ini bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, sekali-kali mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu hingga Allah kehendaki atasmu. Inilah sebagai ungkapan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, yang menetapkan sebuah hakikat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Bahkan yang memberi manfaat dan yang menolak kemadaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu
wa ayyudika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki sebuah kebaikan kepadamu, maka kebaikan itu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hal ini termaktub di dalam surat Yunus ayat 107. Di alam semesta ini tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat dengan sesuatu atau menimpakan sebuah madarat kepada Anda, kepada kita semua, kecuali yang telah ditetapkan kepada kita semua. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Ungkapan ini juga merupakan kiasan yang sangat indah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis takdir pada makhluk 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sabda lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya hal pertama kali yang Allah ciptakan ialah qalam. Kemudian Allah berkata, tulislah. Al-qalam menjawab, apa yang hendak aku tulis? Allah berkata, tulislah takdir apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Makna dari sabda Nabi di atas antara lain, jika makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat atau menimpakan keburukan kepadamu, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan manfaat atau menimpakan keburukan kepadamu, karena perkara-perkara tersebut sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakan kita semua. Dari segala sesuatunya Allah berkehendak besar atas apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Di dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Tiadalah suatu bencana atau musibah yang terjadi di muka bumi ini atau di dalam diri kalian melainkan telah ditulis oleh kitab sebelum kami ciptakan kalian. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok persoalan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas bermuara pada prinsip ini. Dengan demikian, seorang hamba telah mengetahui bahwa yang memberi manfaat adalah Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa melimpahkan madarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib baginya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya dalam ketaatan dan ibadah, selalu menjaga Allah dimanapun kita tempat, dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun berada, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberi banyak manfaat untuk para sahabat sekalian. Kami undur diri. Aqulu qauli hada astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب